Dalam sebuah hubungan, salah paham adalah sesuatu yang sangat lumrah. Hampir semua pasangan pasti pernah mengalaminya, baik yang baru menjalin hubungan maupun yang sudah bertahun-tahun bersama. Terkadang, salah paham itu muncul dari hal kecil, seperti nada bicara yang dianggap ketus, atau pesan singkat yang dianggap dingin. Tapi dari hal kecil itulah, bisa tumbuh masalah besar yang mengganggu keharmonisan hubungan. Banyak orang mengira bahwa salah paham terjadi karena kurangnya komunikasi. Namun kenyataannya, komunikasi pun bisa menimbulkan salah paham jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menggali lebih dalam. Apa sebenarnya penyebab pasangan sering salah paham? Apa yang jarang disadari oleh banyak orang, bahkan setelah berkali-kali bertengkar karena hal yang sama? Mari kita bahas satu persatu dengan sudut pandang yang lebih dalam dan jujur. Karena bisa jadi, penyebabnya bukan hanya soal siapa yang salah bicara, tapi soal bagaimana hati dan pikiran kita bekerja dalam memahami satu sama lain. Ekspektasi yang tak pernah diucapkan, banyak orang menjalani hubungan dengan membawa harapan besar. Namun sayangnya, harapan itu seringkali hanya dipendam dalam hati, tanpa pernah benar-benar dibicarakan. Misalnya seseorang berharap pasangannya akan mengerti bahwa dirinya sedang lelah dan butuh pelukan. Tapi alih-alih meminta pelukan dengan kata-kata, ia diam dan berharap pasangan peka. Ketika harapannya tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa. Dan dari kecewa itu, salah paham mulai tumbuh. Pasangan bisa saja tidak tahu apa-apa, bahkan tidak menyadari bahwa ada yang salah. Ia bisa merasa bingung, kenapa tiba-tiba sikapmu berubah? Kenapa kamu jadi dingin atau sensitif? Padahal semua itu berasal dari ekspektasi yang tidak pernah dijelaskan. Ekspektasi diam-diam ini sering menjadi jebakan dalam hubungan. Karena kita berharap seseorang bisa membaca isi hati kita, seolah mereka adalah cenayang. Kita lupa bahwa pasangan kita juga manusia biasa, yang punya keterbatasan dalam memahami isyarat yang tidak jelas. Dan ketika dua orang saling berharap, tapi sama-sama tak mengucap, maka salah paham menjadi tak terhindarkan. Solusinya adalah belajar untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan secara terbuka, tanpa takut dibilang terlalu manja, terlalu sensitif, atau terlalu banyak maunya. Karena komunikasi yang jujur adalah jembatan utama agar dua hati bisa saling bertemu di tengah. Bukan di atas angan-angan, tapi di atas kejelasan dan saling pengertian. Cara berpikir yang berbeda, tapi tidak disadari. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian pasangan adalah mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Bukan hanya soal latar belakang keluarga, lingkungan, atau pendidikan, tapi juga cara berpikir, cara merespons masalah, dan cara memahami emosi. Misalnya, ketika seorang pria menghadapi masalah, ia cenderung diam, berpikir, dan mencari solusi sendiri. Sementara wanita seringkali butuh bercerita, didengar, dan dipahami lebih dulu sebelum mencari solusi. Perbedaan ini, jika tidak dipahami, bisa menimbulkan salah paham. Pria merasa, aku diam bukan karena marah, tapi karena sedang mikir. Sementara wanita merasa, kok dia malah cuek? Kenapa enggak menenangkan aku? Dua cara berpikir yang berbeda, tapi sama-sama merasa benar. Masalahnya, mereka tidak menyadari bahwa perbedaan ini bukan soal siapa lebih peduli, tapi soal bagaimana masing-masing merespons situasi dengan cara yang berbeda. Begitu pula dalam menyampaikan perasaan. Ada orang yang lebih ekspresif, terbuka, dan suka menyampaikan semuanya secara langsung. Ada juga yang lebih tertutup, lebih suka menyimpan perasaan, dan merasa tidak perlu menjelaskan semuanya. Ketika dua orang ini menjalin hubungan, gesekan bisa terjadi. Yang satu merasa diabaikan, yang satu merasa dituntut terlalu banyak. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah perbedaan gaya komunikasi. Jika dia disadari sejak awal, perbedaan ini bisa menjadi akar dari banyak salah paham. Karena masing-masing merasa, kalau aku di posisinya, aku akan begini. Padahal dia bukan kamu, dan kamu juga bukan dia. Setiap orang punya cara sendiri dalam mencintai, mengekspresikan rasa, dan menghadapi tekanan. Kesalahan terjadi ketika kita menilai pasangan dari standar cara berpikir kita sendiri, tanpa mau belajar memahami cara pandangnya yang berbeda. Padahal dalam hubungan, bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda bisa saling belajar untuk memahami dan menyesuaikan diri. Tanpa itu, perbedaan kecil pun bisa jadi bahan ledakan emosi, dan salah paham akan terus berulang, hanya karena kita tak pernah benar-benar belajar memahami cara berpikir pasangan kita. Terlalu cepat menyimpulkan tanpa bertanya. Salah satu penyebab utama salah paham yang sering terjadi dalam hubungan adalah kebiasaan menyimpulkan sesuatu terlalu cepat sebelum bertanya dan mencari tahu kebenarannya. Manusia memang punya kecenderungan alami untuk mengisi kekosongan, informasi dengan asumsi. Ketika pasangan tidak membalas pesan dalam waktu lama, kita mulai berasumsi. Mungkin dia sudah berubah.
Mungkin dia sudah tidak peduli. Atau jangan-jangan dia sedang dekat dengan orang lain? Semua itu hanya pikiran kita sendiri. Belum tentu benar, tapi sudah menimbulkan rasa sakit, curiga, dan marah. Kita lupa bahwa bisa saja pasangan sedang sibuk, sedang istirahat, atau sedang tidak dalam kondisi untuk membalas. Namun karena kita membiarkan pikiran negatif itu berputar-putar, akhirnya perasaan jadi ikut panas. Dan ketika akhirnya pasangan menjelaskan, kita sudah keburu emosi dan sulit menerima penjelasan. Padahal semuanya berawal dari tidak bertanya, tapi langsung menyimpulkan. Sikap ini juga sering terjadi dalam hal-hal kecil. Ketika pasangan terlihat tidak antusias, kita langsung menyimpulkan, dia tidak menghargai. Ketika pasangan lupa sesuatu, kita langsung merasa tidak dianggap penting, padahal bisa saja itu bukan disengaja. Bisa jadi ada hal lain yang membuat pikirannya penuh, atau kondisi tubuhnya sedang tidak mendukung. Namun karena kita tidak terbiasa bertanya dan mencari tahu, kita lebih sering menebak-nebak. Dan sayangnya tebakan itu cenderung buruk. Itulah kenapa salah paham sering tumbuh dari hal yang sebenarnya bisa dicegah. Dengan komunikasi sederhana. Tadi kamu kenapa diam? Kamu kelihatan beda. Ada yang lagi kamu pikirin? Maaf ya, aku ngerasa kamu agak jauh. Aku salah paham nggak? Atau memang ada yang lagi kamu rasakan? Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini bisa membuka pintu pemahaman. Daripada menyimpan curiga dan mengasumsikan sendiri, lebih baik bertanya dan mendengar langsung dari pasangannya. Sayangnya, banyak orang takut bertanya karena takut dianggap lebay, terlalu sensitif, atau takut mendengar jawaban yang menyakitkan. Tapi justru karena ketakutan itulah, salah paham semakin menjadi-jadi. Padahal kejujuran dan keterbukaan bisa menyelamatkan banyak hal. Asal kita punya keberanian untuk bertanya sebelum menyimpulkan. Karena dalam hubungan yang sehat, tidak ada tempat untuk asumsi yang berlebihan. Yang ada hanyalah ruang untuk saling bertanya, saling mendengar dan saling memahami. Luka lama yang belum sembuh dan tak disadari. Banyak dari kita masuk ke dalam hubungan baru dengan membawa koper masa lalu yang tidak terlihat. Isinya adalah luka-luka lama, pengalaman buruk, dan trauma yang belum benar-benar sembuh. Masalahnya, kita sering tidak menyadari bahwa luka itu masih membekas. Kita merasa sudah move on, merasa sudah melupakan. Tapi ternyata, saat pasangan melakukan hal yang mirip dengan pengalaman masa lalu kita, rasa sakit itu muncul lagi. Contohnya, dulu kamu pernah diselingkuhi oleh mantan yang sering tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Sekarang, ketika pasanganmu telat membalas pesan, kamu langsung gelisah, curiga, bahkan marah. Padahal mungkin dia hanya sedang tertidur atau sibuk pekerjaan. Namun karena ada luka lama yang belum sembuh, kamu jadi bereaksi berlebihan terhadap hal yang sebenarnya biasa saja. Inilah yang disebut sebagai respons emosional yang dipicu oleh luka lama. Dan ini menjadi penyebab salah paham yang sangat umum dalam hubungan. Pasanganmu tidak tahu kalau kamu pernah disakiti dengan cara itu. Dia hanya melihat kamu menjadi posesif, mudah marah, atau terlalu curiga. Sementara kamu merasa wajar bersikap seperti itu, karena kamu ingin melindungi dirimu dari rasa sakit yang sama. Namun tanpa komunikasi yang jujur tentang masa lalu, maka salah paham akan terus tumbuh. Kamu merasa pasangan tidak peka. Pasangan merasa kamu terlalu berlebihan. Padahal yang terjadi adalah kamu belum berdamai dengan luka yang dulu. Salah paham pun menjadi jembatan antara masa lalu yang belum selesai dan hubungan yang sedang kamu jalani sekarang. Itulah pentingnya menyadari bahwa luka emosional punya dampak jangka panjang jika tidak diobati. Hubungan yang sekarang bukan tempat untuk melampiaskan luka lama, tapi bisa menjadi tempat untuk menyembuhkan luka itu kalau kamu mau terbuka dan membicarakannya. Karena tidak adil jika pasangan terus disalahpahami hanya karena dia bersikap biasa, tapi kamu melihatnya dengan kacamata luka. Hubungan yang sehat perlu kesadaran diri, bukan hanya terhadap pasangan, tapi juga terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu masih menyimpan trauma, jangan abaikan. Sembuhkan, hadapi, dan ajak pasangan untuk tahu agar dia bisa memahami, bukan disalahkan. Ekspektasi diam-diam yang tidak pernah diucapkan. Salah satu kesalahan paling sering dalam hubungan adalah berharap, tapi tidak pernah mengatakannya secara langsung. Kita punya ekspektasi terhadap pasangan. Ingin dipahami, ingin diberi perhatian, ingin ditemani saat sedih, ingin dia peka saat kita sedang tidak baik-baik saja. Namun semua itu hanya disimpan dalam hati. Kita berharap pasangan tahu sendiri. Seolah-olah jika dia benar mencintai kita, dia pasti akan bisa membaca isi hati kita. Padahal pasangan kita bukan cenayang. Dia tidak akan tahu apa yang kita butuhkan kalau kita sendiri tidak pernah mengatakannya. Inilah sumber salah paham yang sangat sering terjadi. Harapan yang tidak pernah disuarakan, tapi jadi sumber kekecewaan yang mendalam. Misalnya, kamu ingin dia menjemputmu setelah kerja, tapi kamu tidak bilang. Lalu ketika dia tidak datang, kamu marah.
Kamu bilang bahwa kamu nggak pernah peduli sama aku. Padahal dalam pikirannya, dia tidak tahu bahwa kamu ingin dijemput hari itu. Karena kamu tidak mengatakannya. Atau kamu sedang ulang tahun, dan berharap dia menyiapkan kejutan atau minimal ucapan hangat. Tapi ternyata harapanmu tidak terpenuhi. Kamu kecewa lalu berpikir, dia lupa. Berarti aku tidak penting. Padahal bisa saja dia memang tipe orang yang tidak terlalu memperhatikan tanggal, tapi bukan berarti dia tidak sayang. Semua ini berawal dari ekspektasi yang tidak pernah dibicarakan secara jujur. Kita terlalu sering menganggap, kalau dia cinta dia pasti tahu. Sayangnya cinta tidak bekerja seperti itu. Cinta butuh komunikasi yang jujur, bukan tebakan dan harapan diam-diam. Salah paham akan terus terjadi jika kita terus menuntut tanpa memberitahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Daripada menunggu pasangan membaca pikiran kita, lebih baik utarakan dengan cara yang baik. Katakan, aku senang banget kalau kamu bisa temani aku di momen penting ini. Atau, kalau aku terlihat diam, bukan berarti aku nggak butuh kamu. Aku cuma lagi pengen kamu peluk tanpa harus banyak tanya. Kalimat-kalimat seperti ini membantu pasangan memahami kita dengan lebih jelas. Bukan dengan cara menebak-nebak, tapi melalui kejujuran yang saling menguatkan. Jadi, berhentilah berharap diam-diam. Mulailah berbicara, menyampaikan, dan terbuka. Karena salah paham seringkali bukan karena pasangan tidak peduli, tapi karena kita tidak pernah benar-benar memberitahunya apa yang kita harapkan. Salah paham bukan berarti tidak cinta. Dalam sebuah hubungan, salah paham bukan berarti cinta telah hilang. Salah paham bukan pula tanda bahwa hubungan tidak layak diperjuangkan. Seringkali salah paham justru terjadi karena dua orang yang sama-sama peduli, tapi tidak tahu cara terbaik untuk menyampaikan perasaan mereka. Mereka saling ingin dimengerti, tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkan isi hati. Reid saling mencinta, tapi terjebak dalam luka lama, asumsi, dan diam yang terlalu panjang. Hubungan bukan tentang dua orang sempurna yang selalu paham tanpa bicara, tapi tentang dua orang yang mau belajar, mau mendengarkan, dan mau membuka diri satu sama lain. Salah paham bisa menjadi jembatan untuk semakin saling mengenal, jika ditangani dengan sabar dan hati yang terbuka. Daripada terus menyalahkan pasangan, lebih baik bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan, dan sudahkah aku mengatakannya? Apa yang sebenarnya dia rasakan, dan sudahkah aku mendengarkannya? Komunikasi yang baik bukan tentang berbicara banyak, tapi tentang berbicara tepat, dengan hati yang tulus, dan niat untuk memahami, bukan menghakimi. Jadi saat salah paham terjadi, jangan buru-buru marah atau menjauh. Gunakan momen itu untuk lebih mengenal pasanganmu dan juga dirimu sendiri. Karena seringkali, yang kita butuhkan bukan pasangan yang selalu benar, tapi pasangan yang mau mendengar, mau belajar, dan tetap tinggal, meski harus melewati banyak salah paham bersama. Dan pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan hubungan yang tanpa konflik, tapi hubungan yang bisa tumbuh melalui setiap kesalahpahaman, menjadi lebih dewasa, lebih mengerti, dan lebih mencintai, dengan cara yang benar, dengan hati yang terbuka, dan dengan komunikasi yang tidak hanya berbicara, tapi juga memahami. Itulah kunci untuk menjawab pertanyaan, kenapa pasangan sering salah paham, dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya. Bukan dengan emosi, tapi dengan pengertian yang dibangun bersama.